Belasan siswa sekolah dasar dilarikan ke fasilitas kesehatan setelah mengalami mual, muntah, sakit perut, dan pusing sesaat setelah menyantap menu program makan bergizi gratis. Program yang seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap pemenuhan gizi anak-anak justru berubah menjadi peristiwa yang memunculkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia malah berujung pada keracunan massal? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Kusril Jifari dengan NIM terakhir 114 dan saya dari kelas A. Hari ini saya akan membahas keracunan massal pada SDN 18 Kepahyang, Provinsi Bengkulu, dan bagaimana tata kelola makan bergizi gratis di SDN 18 Kepahyang. Kasus yang terjadi di SD Negeri 18 Kepahyang, Bengkulu bukan lagi sekedar dugaan. Hasil uji laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu menemukan bakteri Staphylococcus aureus pada sampel nasi program makan bergizi gratis. Yang lebih mengkhawatirkan, bakteri yang sama juga ditemukan pada sampel muntahan para korban. Temuan tersebut memperkuat bahwa makanan yang dikonsumsi siswa menjadi penyebab utama keracunan. Namun, apabila kasus ini hanya dipandang sebagai kesalahan teknis dalam pengolahan makanan, maka kita sedang melihat persoalan dari sudut yang terlalu sempit. Di balik kasus ini, terdapat persoalan yang jauh lebih besar, yaitu bagaimana sebuah kebijakan publik dijalankan, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, kasus ini bukan hanya berbicara tentang makanan yang terkontaminasi, tetapi juga tentang tata kelola kebijakan pangan. Program MBG atau makan bergizi gratis ini merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Dalam konteks ketahanan pangan, program ini memiliki tujuan yang sangat penting karena negara tidak hanya berupaya memastikan pangan tersedia, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh makanan bergizi sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia. Oleh karena itu, keberhasilan program ini tidak dapat diukur hanya dari berapa juta porsi makanan yang dibagikan setiap hari, melainkan dari apakah makanan tersebut benar-benar aman dikonsumsi oleh penerimanya. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan telah menegaskan bahwa pangan yang disediakan negara harus memenuhi prinsip keamanan, mutu, dan kelayakan konsumsi. Artinya, ketika makanan yang berasal dari program pemerintah justru menimbulkan keracunan, persoalan tersebut tidak lagi berhenti pada dapur atau penyedia makanan. Persoalan tersebut telah masuk ke ranah implementasi kebijakan publik. Disinilah aspek politik ketahanan pangan menjadi penting untuk dibahas. Dalam ilmu kebijakan publik, setiap program pemerintah memiliki 3 tahapan besar, yaitu perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Program MBG atau makan bergizi gratis sebenarnya telah memiliki tujuan yang jelas serta didukung regulasi yang memadai. Akan tetapi, keberadaan regulasi tidak otomatis menjamin keberhasilan pelaksanaan di lapangan. Justru, keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh bagaimana proses implementasi yang dijalankan. Kasus di SD Negeri 18 Kepahyang ini menunjukkan adanya mata rantai yang tidak bekerja secara optimal, mulai dari pengolahan makanan, penyimpanan distribusi, hingga pengawasan keamanan. Terdapat celah yang akhirnya menyebabkan makanan yang seharusnya aman justru sampai ke tangan para siswa dalam kondisi telah terkontaminasi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan terletak pada kurangnya aturan, melainkan pada lemahnya pelaksanaan aturan tersebut. Dalam perspektif ketahanan pangan, kondisi ini juga memperlihatkan bahwa 4 dimensi ketahanan pangan belum terpenuhi secara utuh. Memang benar pemerintah berhasil menyediakan makanan sehingga aspek ketersediaan pangan dapat dikatakan tercapai. Aspek terhadap pangan juga terpenuhi karena siswa memperoleh makanan secara gratis. Akan tetapi, ada satu dimensi yang
terlepas dari pemerintah, yaitu dimensi pemanfaatan pangan atau food utilization, mengalami kegagalan karena makanan yang dikonsumsi tidak memenuhi standar keamanan pangan. Akibatnya, pangan yang seharusnya meningkatkan kesehatan justru berubah menjadi ancaman bagi kesehatan. Selain itu, muncul pula persoalan pada dimensi stabilitas pangan. Ketika masyarakat mulai meragukan keamanan makanan yang disediakan pemerintah, kepercayaan terhadap keberlanjutan program juga ikut menurun. Dalam jangka panjang, kondisi seperti ini dapat mengurangi efektivitas kebijakan pangan karena keberhasilan sebuah program tidak hanya bergantung pada anggaran atau jumlah penerima manfaat, tapi juga pada tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaranya. Jika ditelaah lebih jauh, respon pemerintah setelah munculnya korban juga memberikan gambaran mengenai pola pengawasan yang masih bersifat reaktif. Investigasi dilakukan setelah puluhan siswa mengalami keracunan, padahal dalam tata kelola pangan yang baik, pengawasan seharusnya dilakukan secara preventif. Setiap tahapan mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian makanan semestinya diawasi sebelum makanan diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, potensi bahaya dapat dihentikan lebih awal tanpa menunggu adanya korban. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kebijakan pangan tidak boleh berhenti pada pencapaian target distribusi. Orientasi yang hanya berfokus pada jumlah penerima manfaat berpotensi mengabaikan aspek kualitas dan keamanan pangan. Padahal, tujuan utama program makanan bergizi gratis bukan sekedar membagikan makanan, melainkan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia melalui pangan yang aman, sehat, dan layak dikonsumsi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap program makan bergizi gratis seharusnya tidak hanya diarahkan kepada penyedia makan ataupun penyedia makanan, tetapi juga menyentuh sistem tata kelola secara keseluruhan. Koordinasi antara Badan Gizi Nasional, BPOM, pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta seluruh pihak terlibat perlu diperkuat agar pengawasan keamanan pangan tidak berjalan sendiri-sendiri. Di sisi lain, standar operasional mengenai hygiene, sanitasi, distribusi, dan pengendalian mutu harus ditetapkan secara konsisten setiap daerah sehingga kualitas pelayanan tidak bergantung pada kemampuan masing-masing pelaksana. Pada akhirnya, kasus SD Negeri 18 Kepahyang memberikan pelajaran penting bahwa ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang kemampuan negara menyediakan makanan. Ketahanan pangan juga berbicara tentang kemampuan negara menjamin keamanan pangan melalui tata kelola kebijakan yang efektif, pengawasan yang ketat, dan akuntabilitas yang dapat dipercaya masyarakat. Sebab, ketika makanan yang berasal dari program negara justru membahayakan kesehatan masyarakat, yang dipertaruhkan bukan hanya keberhasilan sebuah program, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam memenuhi hak masyarakat atas pangan yang aman dan berkualitas. Teman-teman bisa menyimpulkan dari kasus yang ada di SDN 18 Kepahyang Kabupaten ataupun Provinsi Bengkulu ini, kita bisa melihat bagaimana tata kelola kebijakan dari suatu program yang dijalankan oleh pemerintah belum tentu terlaksana dengan baik, bahkan merenggut ataupun merugikan dari kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Itulah yang akan kita hadapi di masa depan, bahwa kita harus mempunyai mitigasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Kita harus selalu bisa mengawasi setiap langkah-langkahnya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.